Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Menggubah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan sebuah doa yang tulus, yang keluar dari hati yang penuh iman, yaitu doa seorang yang sakit kusta. "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang ini memiliki keyakinan yang sangat besar. Tidak perlu obat, tidak perlu apapun. Dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dirinya dari penyakit yang sedang dideritanya, kalau ia mau bahwa dia disembuhkan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Katanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu menjadi tahir. Sebagai guru yang mengerti aturan dan pada hukum yang berlaku dalam agama Yahudi, bahwa orang yang baru saja tahir harus menaati hukum Musa. Namun orang ini rupanya tidak punya telinga yang cukup baik untuk mendengarkan permintaan Yesus. Dia tidak menaati perintah Yesus, tetapi pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat terang-terangan lagi masuk ke dalam kota. Saudara-saudari terkasih, ada yang sangat menarik perhatian kita untuk dicerna dan direnungkan. Yang pertama, bahwa dibutuhkan iman yang tulus dan keyakinan yang tanpa keraguan untuk mendapatkan karunia kesembuhan yang datang dari Yesus. Orang yang sakit kusta itu mendapatkan apa yang diyakininya. Yesus mentahirkan dia dari kustanya. Imannya telah mengubah dirinya dari orang yang dikucilkan dari pergaulan umum menjadi pribadi baru yang dapat diterima orang banyak. Yang kedua, bahwa iman itu adalah karunia yang berasal dari Allah sendiri, sehingga si kusta ini bisa meyakini kalau Yesus dapat mentahirkan dirinya. Karena iman itu sesuatu yang dianugerahkan, maka anugerah itu haruslah disyukuri. Bukan hanya disyukuri, melainkan juga harus diwartakan. Tujuannya adalah agar bukan hanya dirinya saja yang diubah menjadi manusia yang dapat diterima, melainkan agar orang lain bisa mengalami apa yang baik yang diterimanya dari Tuhan karena imannya. Anugerah kesembuhan berkat imannya itu bukan lagi menjadi suatu pengalaman pribadi untuk dirinya saja. Dia digerakkan oleh Roh yang diberikan kepadanya dan memberitakan bahwa mereka juga bisa mengalami anugerah kesembuhan seperti dirinya kalau mereka datang kepada Yesus dan percaya kalau Yesus itu sanggup menyembuhkan. Ayo, kita datang kepada Yesus.
lihatlah, aku sudah mendapat belas kasihan dari Dia. Saudara-saudari terkasih, iman harus menjadi pengalaman pribadi yang sanggup menemukan Allah yang berbelas kasih dan peduli akan nasib dan masa depan bagi setiap orang. Itulah yang diwartakan Injil hari ini melalui tindak tanduk si orang kusta yang terpaksa tidak mentaati perintah Yesus untuk mematuhi perintah Musa. Mewartakan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu lebih utama daripada sekedar mendapat pengakuan bahwa dirinya sudah bebas dari belenggu penyakit kusta yang selama ini sudah dideritanya. Iman yang diyakininya itu mendatangkan kebaikan Tuhan atas hidupnya, dan anugerah itu telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang tahu berterima kasih akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang bertahun-tahun sudah dia rindukan. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menyatakan rasa syukur itu selain dengan cara memberitakan dan menyebarkan pengalaman dikasihi Tuhan itu kepada siapapun. Tujuannya jelas. Tuhan Yesus yang aku imani itu adalah Allah yang baik. Dia mendengarkan kerinduanku. Dia menghargai imanku. Dia sudah mengabulkan doaku dan aku telah disembuhkannya. Iman akan Tuhan Yesus berdampak baik bagi kehidupan orang yang sakit kusta. Ia disembuhkan dari kustanya, tetapi dia juga disanggupkan untuk memberikan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Semua orang harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa semua orang harus menerima Yesus sebagai pribadi yang sanggup mengubah kehidupan setiap orang. Saudara-saudari terkasih, satu hal yang menarik dari kisah pentahiran hari ini adalah contoh yang diberikan oleh orang yang ditahirkan dari kustanya. Dia dengan semangat mewartakan apa yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus untuk dirinya. Semua orang harus tahu dia adalah orang yang memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan yang telah mengubah dirinya oleh imannya. Kesaksian ini harus menjadi sesuatu yang menginspirasi kita dalam membangun hidup kita sebagai orang beriman. Kita sudah terlalu sering mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita pun terkadang mengalami keterpurukan dalam menjalani hidup sebagai orang beriman. Anehnya, saat kita terpuruk, kita tidak datang kepada Tuhan dan mohon bantuan dan perlindungannya. Kita mengeluh, kita protes, bahkan ada orang yang mencari jalan keluar yang tidak dikehendaki Tuhan. Mereka pergi ke dukun dan orang pintar. Kalau diberi anugerah berlimpah, kita sering lupa bersyukur. Padahal kalau meminta berkat Tuhan itu sangat menggebuh-gebuh dalam doa, jalan salib, atau novena. Tapi setelah doa dikabulkan, apakah yang sudah kita saksikan dan ceritakan kepada sesama kita tentang kebaikan Tuhan ini? Pada saat mendengarkan firman Tuhan hari ini, apakah kita dalam keadaan sehat?
Apakah kita sudah mensyukuri kesehatan kita? Ataukah kita sedang sakit? Apakah kita sudah berdoa dan mohon kesembuhan dari Tuhan? Orang yang ditahirkan itu bisa menginspirasi kita dalam menghayati iman kita agar kita diubah oleh Tuhan sendiri. Apakah sebagai orang Kristen aku sudah mewartakan kebaikan Tuhan setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah dan dewasakanlah iman kami akan Yesus Kristus, Anak-Mu yang murah hati dan berbelas kasih seperti-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk bersaksi tentang kemurahan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.